kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, dalam diri Yesus, Bapa telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Yesus Kristus sudah mempersembahkan dirinya, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk membawa manusia masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Ia sudah mengasihi kita. Nah, kita yang sudah dikasihi oleh Kristus, bila merasakan kasih-Nya itu, bila menyadari kasih yang sudah dicurahkannya kepada kita, kita pun akan terpanggil, terdorong untuk mengasihi Dia. Dalam berbagai kesempatan, Tuhan Yesus memberikan pengajaran mengenai hukum kasih. Tetapi sebenarnya Yesus bukanlah orang yang pertama mengajarkan hukum kasih itu. Hukum kasih sudah disampaikan di dalam kitab Taurat. Nah, kita bisa melihat hal ini dalam perbincangan yang dilakukan oleh Yesus dengan orang-orang Farisi, khususnya yang merupakan ahli-ahli Taurat. Kita lihat dalam Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, dalam kutipan ini, seorang ahli Taurat mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Kalau disederhanakan, pertanyaannya jadi begini, hukum mana yang paling utama, yang paling penting dari semua hukum yang ada di dalam Taurat? Nah, kemudian Yesus menjawab dengan menyatakan ada dua hukum yang terutama. Ada dua. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hukum ini tertulis dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Nah, kemudian hukum yang kedua, mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ini diambil dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Tuhan Yesus kemudian menyatakan begini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini berarti bahwa Yesus membenarkan bahwa kasih itu adalah jiwa dari seluruh hukum yang ada di Perjanjian Lama. Sekali lagi, Yesus bukan yang pertama mengajarkan hukum kasih. Hukum Taurat sudah mengajarkan hal ini. Tetapi saudara-saudara, dalam Injil Yohanes, itu ada di bab 13, ayat 34 sampai dengan 35, sebelum kematiannya, Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya. Dan perintah baru ini mengenai kasih. Kita lihat teksnya ya. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, sekarang begini, jika dikatakan bahwa Yesus mengajarkan kasih kepada sesama, dan kemudian dia mengatakan hukum yang baru, atau memberikan perintah yang baru, lalu di mana letak kebaruan dari hukum yang disebut, yang disampaikan oleh Yesus? Nah, kalau kita memperhatikan kata-kata Yesus tadi, maka kita bisa melihat yang baru dalam perintah Yesus mengenai kasih itu adalah motivasi dan ukurannya. Ada dua. Yang baru dalam perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai kasih adalah motivasi untuk mengasihi dan ukuran di dalam mengasihi sesama. Nah, kemudian untuk memahami hal ini, silahkan mengingat kembali hukum terutama yang kedua. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perhatikan motivasinya. Saya mengasihi sesama karena saya mengasihi diri saya sendiri. Jadi kasih kepada diri saya sendiri itulah yang kemudian menggerakkan saya untuk mengasihi sesama. Kemudian perhatikan juga ukurannya. Sebesar apa saya mengasihi sesama? Dalam perintah yang ada di dalam hukum Taurat tadi, saya mengasihi sesama sebesar saya mengasihi diri saya. Jadi diri saya atau kasih kepada diri saya sendiri itu yang menjadi ukuran besarnya kasih yang saya sampaikan kepada sesama saya. Nah, tidak ada yang salah kan dalam hukum ini. Dan memang kita tidak perlu mencari kesalahan dalam hukum ini. Perintah yang ada di dalam Taurat ini tetap baik, tetap diterima. Tetapi dalam perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, motivasi dan ukurannya berbeda. Kita lihat lagi ya, perintah baru yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, sekarang lihat motivasinya. Saya mengasihi sesama karena Yesus sudah mengasihi saya. Nah, kasih yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada saya, itulah yang menggerakkan saya untuk mengasihi sesama. Ukurannya? Sebesar kasih yang dicurahkan oleh Tuhan Yesus kepada saya, sebesar itulah saya mengasihi sesama. Sebesar apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus kan tidak sedang ngomongin orang lain. Dia tidak memberikan teori tentang bagaimana mengasihi, tetapi dia menunjukkan apa yang dilakukannya. Di kayu salib, ia menyerahkan dirinya supaya manusia bisa berbahagia dalam kehidupan abadi. Nah, sebesar itulah saya dipanggil untuk mengasihi sesama. Saudara-saudara, berkaitan dengan perintah untuk mengasihi ini, kita juga perlu belajar dari surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kita bisa melihatnya dalam suratnya yang pertama, 1 Yohanes,
bab 4 dari ayat 7 sampai dengan ayat 21. Bunyinya begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memberikan perintah seperti itu, meminta orang-orang yang percaya kepadanya untuk mewujudkan kepercayaannya dengan mengasihi sesama, maka kita juga perlu melihat bagaimana kita mewujudkan perintah itu. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama. Nah, berkaitan dengan mengasihi ini, kita perlu melihat dalam diri orang yang mengasihi itu ada dua hal. Yang pertama, orang yang mengasihi itu di dalam dirinya, di dalam hatinya ada keinginan untuk melihat saudara sesama yang dikasihinya itu berbahagia. Orang yang mengasihi dari hati kecilnya sudah menginginkan sesamanya bahagia. Kemudian yang kedua, orang yang mengasihi itu rela untuk berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihinya. Karena itu, tidak mungkin orang mengasihi tetapi tidak berani berkorban. Nah, lebih jauh sekarang begini, kalau orang mau mengasihi sesamanya, dia perlu memperhatikan keadaan orang yang dikasihinya. Ya, perhatikan situasi orang yang mau dikasihinya. Dan kemudian yang berikutnya, berpikir dan melakukan apa yang bisa dikerjakan untuk membuat orang itu berbahagia. Nah, kalau orang mau berbuat sesuatu untuk membuat sesamanya bahagia, maka disitulah orang perlu untuk berkorban. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh yang sesungguhnya sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan saya yakin saudara-saudara semua tidak pernah lupa dengan firman yang akan saya kutip ini. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya. Kemudian lihat, ketika melihat orang lapar, orang yang mengasihi itu, dalam hatinya muncul keinginan supaya orang lapar itu bisa bahagia. Bahagianya orang lapar itu bagaimana?
ya perut terisi, bisa makan kenyang. Nah kemudian, supaya orang itu bisa senang, bahagia, konkretnya bisa makan dan tidak lapar, apa yang harus dilakukan? Saya harus merelakan untuk memberikan makanan saya, memberikan uang saya, supaya orang itu bisa memperoleh makanan. Dan kita bisa melakukan hal-hal yang seperti ini untuk orang-orang yang mengalami soal-soal di dalam kehidupan. Ketika saya melihat seorang yang kesepian, hidup sendirian, tidak ada yang memperhatikan, saya tahu, saya pengen supaya orang itu bisa berbahagia. Bahagianya orang itu apa? Orang itu akan berbahagia jika ada orang yang mengunjungi, yang mendengarkan dia, dan mau berbagi cerita, berbagi pemikiran, berbagi kesedihan, berbagi kesenangan dengan dia. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya akan datang kepada orang itu, menjadi teman, menjadi sahabat, yang mau berbagi cerita, mendengarkan keluh kesahnya. Dan dengan cara seperti itu, saya pun akan merasakan kegembiraan ketika saya melihat orang yang saya kasihi itu berbahagia. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk membimbing kita di jalan keselamatan.